Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit saya halaman 74. Kemudian sebagian daripada hikmah keyakinan keyakinan itu adalah tentang jaminan Allah Subhanahu pada rezeki. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Meyakini bi anna dzalika ya'tihi wa inna ma qudra lahu sayusaqu ilaihi. Maka mesti punya keyakinan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala karena apa bi anna dzalika ya'tihi pasti akan datang rezekinya wa inna ma qudra lahu kalau sudah ditakdirkan sayusaqu ilaihi. Pasti akan Allah taala persembahkan takdir tersebut. Jadi nggak bakal pindah dari kantong ke kantong kita kalau tidak ada takdir di sana. Dan karena ada takdir pada pagi ini, maka Abi kasih SC satu bungkus dengan koreknya satu. Itu adalah sudah berlaku itu. Sudah berlaku. Air skin apa itu? Nggak akan saya satu kalau nggak ada takdirnya. Ya, rezeki mau pahit itu. Ya, jadi wa inna ma qudra saya saku ini kalau takdir masuk saku. Saya saku kan? Saya saku masuk saku ya. Wa ma qala badzalika ala qalbi kana mujmalan fi talab. Kalau dia sudah paham yang demikian, maka dia juga minta Allah itu dengan mujmal, dengan indah Tuhanku. Jika baik maka berikan, kalau tidak baik maka kamu berikan. Jadi ada keindahan di sana. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa doa pun kalau Allah tidak mentakdirkan maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takarannya sudah ada dalam Al-Mahfuz. Wala yashtaqu al-su'u wa syar'u wa ta'assifu 'ala ma fatahu. Dan orang yang sudah memahami tentang keyakinan tersebut, maka rakusnya nggak keterlaluan. Dia punya sandaran bahwasanya kalau mau ditakdir pasti Allah kasih, kalau tidak maka tidak. Dan wa ta'assifu 'ala ma fatahu, dan tidak kecewa ketika dia tidak mencapai apa yang diinginkan. Wa athbaru hadha al-yaqin al-ghad, dan kemudian buah daripada keyakinan ini juga adalah jumlatan min at-ta'at wal akhlaq al-hamidah, akan melahirkan ketaatan kepada Allah dan melahirkan akhlak-akhlak yang sangat terpuji. Kemudian masuk dalam pasal selanjutnya wa min dzalika, dan kemudian keyakinan itu juga memiliki cabang apa? Ayat lima ala qalbi annama ya'malu mithqala dzarratin khairan yarah. Bahwa mendominasi keyakinan dalam hati dia bahwa setiap satu miskol atau satu miskol daripada kebaikan, maka itu pasti akan khairan yarah, akan Allah Taala balasan. Sekecil apapun kebaikan itu, dia pasti yakin akan ada kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu melibatkan keyakinan yang mesti mendominasi dalam kalbu atau dalam hati. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga kejahatan yang dilakukan, maka sebiji sawi sekalipun Allah punya hitung-hitungan dan punya balasan di mahkamah nanti. Wa huwa yaqidu bil thawab wal iqab. Ini kaitannya adalah tentang keyakinan pahala dan dosa. Hatta yara nisbat at-ta'ati ila thawabi kan nisbatil khums ila syarah. Sehingga dia memandang setiap ketaatan itu buahnya adalah pahala. Seperti al-khums ila syarah, memandang roti itu kalau dimakan pasti akan mengenyangkan. Itu umum pasti, ya kan? Itu umum pasti. Maka kalau ada kebaikan akan ada pahala. Dia yakin itu. Sekecil apapun kebaikan khairan yarah, sekecil apapun kejahatan syarran yarah. Seperti dia memahami atau dalam pemahaman hati dia seperti khubus ataupun roti, kalau dimakan itu akan melahirkan kekenyangan, kalau tidak dimakan maka tidak akan ada kenyang. Wa nisbatul ma'asi dan iqab. Demikian juga seperti menisbahkan al-ma'asi kemaksiatan dan iqab, bahwa tiap kemaksiatan itu akan melahirkan dosa. Hadis seperti sawul wal afa'i dan bilang seperti menisbahkan racun dan bisa ila laki menuju kebiasaan. Maka kalau dosa, maka kalau kejahatan kemaksiatan pasti dari dosa. Sama seperti racun yang kita minum